Langit Sukabumi sore itu berwarna jingga pucat, sementara matahari perlahan bersembunyi di balik perbukitan. Rel kereta tua membentang lurus di depan rumah peninggalan Nenek Doni, hanya terpisah sekitar 15 meter dari pagar kayu yang sudah mulai rapuh. Besi rel berkilau memantulkan cahaya senja, dan di sekitarnya tumbuh ilalang setinggi pinggang orang dewasa. Bagi Doni, pemandangan itu adalah nostalgia masa kecil, masa di mana ia sering duduk di tepi rel, menunggu kereta lewat sambil melambaikan tangan pada penumpang. Kini, Doni kembali. Usahanya di kota besar bangkrut, meninggalkan hutang dan rasa lelah yang menggerogoti semangatnya. Ia memutuskan pulang ke kampung untuk mencari ketenangan. Rumah kayu tua berlantai papan, beraroma kayu jati yang lembab, menjadi tempat ia memulai kembali hidup. Di dalamnya masih tergantung foto-foto hitam putih keluarga yang seolah mengamati setiap langkahnya. Sejak hari pertama, suasana kampung terasa akrab namun berbeda. Warga ramah, tapi banyak yang menatapnya dengan tatapan ingin berbicara, lalu urung. Hanya Mang Asmara, tetangga berusia 50-an dengan kulit legam dan suara berat, yang benar-benar menyapanya panjang lebar. Sore itu, mereka duduk di bangku bambu depan rumah Doni, menghadap rel. "Rel ini," ujar Mang Asmara pelan, "sudah ada sebelum kau lahir. Pernah satu waktu ada kecelakaan besar. Seorang ibu muda tertabrak kereta saat mencari anaknya yang hilang. Sejak itu, malam-malam di sini tak pernah benar-benar sepi." Doni mengerenyit, mencoba membedakan nada serius dan gurauan. Mang Asmara melanjutkan, "Kalau tengah malam kau dengar suara tangisan bayi, jangan keluar. Jangan tanya siapa. Jangan lihat ke arah rel. Tutup telinga, masuk rumah dan berdoa." Doni tertawa kecil, menganggapnya hanya cerita mistis kampung untuk menakut-nakuti pendatang. Ia sudah terbiasa dengan kisah hantu kota yang beredar di media sosial. Jadi nasihat Mang Asmara ia anggap bumbu pertemanan. Meski begitu, cara Mang Asmara menatap rel dengan mata tajam dan rahang mengeras membuatnya sedikit merinding. Hari-hari berjalan normal. Pagi, Doni membantu tetangga menjemur padi. Siang, ia beristirahat di teras sambil mendengar suara kereta yang melintas 3 kali sehari. Malam, ia menulis catatan pribadi di meja kecil dekat jendela. Semua tampak biasa, hingga malam itu tiba. Angin berembus dingin dari arah timur. Bulan tertutup awan kelabu. Jam dinding menunjukkan pukul 11:20, beberapa menit setelah kereta terakhir melintas. Doni duduk di teras, menggenggam cangkir kopi yang mulai dingin. Dari kejauhan terdengar desir dedaunan disapu angin. Aroma samar bunga melati menyelinap, padahal ia tahu tidak ada pohon melati di halaman. Di sela hembusan angin, telinganya menangkap suara lirih, pelan, terputus-putus. Awalnya ia kira itu suara kucing betina. Namun semakin ia perhatikan, semakin jelas bahwa itu bukan suara hewan. Ada nada sendu, serak, seperti isakan tertahan. Hu, hu, hu. Doni meletakkan cangkir, berdiri dan melangkah ke pagar. Matanya menyisir rel yang memanjang gelap di bawah sinar lampu jalan yang redup. Tidak ada siapa-siapa. Suara itu menghilang begitu saja, seolah tertelan sunyi malam. Ia menarik nafas panjang, berbalik untuk masuk ke rumah. Baru 2 langkah, suara itu kembali. Kali ini lebih jelas.
Ada kata yang ia dengar di sela tangisan. "Anak, anakku." Doni membeku, bulu kuduknya berdiri. Suara itu terdengar dari arah kiri, tempat rel mengarah ke tikungan gelap menuju hutan kecil. Matanya berusaha menembus kegelapan, namun hanya ilalang yang bergoyang pelan. Tidak ada siluet manusia, tidak ada cahaya senter. Ia menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa itu mungkin suara warga yang lewat. Tapi siapa yang berjalan di rel hampir tengah malam sambil menangis memanggil anaknya? Logika tak bisa menjawab. Udara terasa lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Suara itu berhenti tiba-tiba, meninggalkan Doni dalam hening yang terasa menekan. Dari balik rumah, seekor burung hantu bersuara pendek. Doni terlonjak kecil. Ia bergegas masuk, menutup pintu, lalu duduk di kursi kayu dekat jendela. Matanya tetap tertuju pada arah rel meski tirai sudah ia tarik. Aroma melati masih tercium, entah dari mana datangnya. Di jauhan terdengar kembali suara itu, samar tapi jelas. "Anak, anakku." Langkah pelan di atas batu kerikil rel itu masih terngiang di telinga Doni. Isak yang perlahan memudar meninggalkan ruang kosong dalam kesadarannya, seperti gema yang enggan padam. Malam itu ia mencoba memejamkan mata, namun rasa gelisah merayap, memaksa pikirannya mengulang-ulang suara lirih yang memanggil, "Anak, anakku." Jam menunjukkan pukul 2 lewat sedikit. Angin malam menyusup melalui celah papan dinding, membawa hawa lembab bercampur aroma melati yang belum juga lenyap sejak tadi. Doni menarik selimut hingga menutupi dada, mencoba mengalihkan pikiran. Namun, di tengah kantuk yang setengah memaksa, ia mendengar sesuatu yang membuatnya kembali tersadar. Suara pintu pagar kayu berderit, pelan tapi jelas. Ia menahan napas. Di luar sana, tidak ada siapa-siapa yang seharusnya berkeliaran. Dengan langkah hati-hati, Doni bangkit, meraih lampu senter dari meja, lalu mengintip lewat celah tirai. Halaman kosong. Ilalang bergoyang tipis, tapi tak ada tanda kehidupan. Ia hendak menutup tirai, namun pandangannya tertahan pada sesuatu di dekat rel. Seberkas kain putih tergantung di salah satu tiang lampu jalan. Kain itu melambai-lambai, meski angin hampir tak terasa. Rasa penasaran mengalahkan logika. Doni membuka pintu perlahan, melangkah keluar. Kerikil di tanah berderit di bawah telapak kakinya. Setiap langkah terasa memanjang, membuat jarak ke tiang lampu seolah tak pernah berkurang. Sesampainya di dekat rel, ia menengadah. Kain putih itu ternyata adalah potongan selendang kusam, basah di ujungnya. Tanpa sadar, Doni menyentuhnya. Dinginnya menusuk kulit, seakan kain itu direndam di air semalaman. Tiba-tiba, dari arah tikungan hutan terdengar kembali tangisan itu. Kali ini bukan lirih, melainkan lebih dekat, berat, dan terisak dalam-dalam, membuat dada terasa sesak. Doni mundur satu langkah. Suara itu disertai bunyi langkah cepat di atas batu rel. Berirama tidak wajar, seperti orang berlari tanpa alas kaki. Lampu jalan berkelip 2 kali, lalu mati. Seketika, hanya sinar senter di tangan Doni yang menembus kegelapan. Sorotnya terhenti di tengah rel, tempat sebuah bayangan berdiri. Membelakanginya, bahunya berguncang, seperti seseorang yang menangis. Rambut panjangnya menghampiri seluruh punggung. Tubuhnya diam, sampai ia perlahan memutar kepala, setengah menoleh. Doni tak sempat melihat jelas wajahnya. Sorot senter tiba-tiba padam, seolah baterainya terkuras seketika.
Dalam pekat itu, suara tangisan berubah menjadi jeritan serak yang memekakkan telinga. Doni menjatuhkan selendang, berbalik dan berlari menuju rumah sekuat tenaga. Begitu pintu terkunci, ia berdiri mematung, napas memburu, keringat bercucuran meski udara dingin menggigit. Dari luar, terdengar langkah mendekat ke teras, diikuti suara jari-jari mengetuk papan pintu dengan ritme lambat. 3 kali, berhenti. 3 kali lagi. Ketukan itu berhenti sama mendadaknya seperti muncul. Doni tak berani mengintip. Ia hanya duduk di lantai, punggung menempel ke dinding, menggenggam senter mati di tangannya. Lalu, samar-samar suara itu kembali terdengar di jendela. Anakku. Suara itu menusuk telinga Doni seperti bisikan yang datang dari jarak hanya sejengkal. Dadanya terasa berat, napas tersengal. Ia memejamkan mata, berharap semuanya lenyap saat dibuka kembali. Namun yang terdengar justru desah angin yang membawa aroma melati semakin pekat, seolah bunga-bunga itu sedang mekar tepat di luar jendela. Pagi menjelang tanpa ia sadari. Matahari baru saja merangkak naik ketika Doni memberanikan diri membuka pintu. Halaman terlihat biasa, tapi di tanah yang masih basah oleh embun ada jejak telapak kaki kecil, bukan milik orang dewasa, melainkan seperti langkah seorang anak. Jejak itu dimulai dari arah rel, melintasi pekarangan, lalu berhenti tepat di bawah jendela tempat suara semalam berasal. Doni menelan ludah. Matanya beralih pada selendang putih yang semalam ia tinggalkan di dekat tiang lampu. Aneh, kini kain itu tergeletak di tangga teras rumahnya, kering dan terlipat rapi. Ia tak pernah membawanya pulang. Siang itu, Doni mendatangi Mang Asmara. Wajah tetangganya berubah serius saat ia menceritakan kejadian semalam, lengkap dengan jejak kaki dan selendang yang berpindah. Mang Asmara tak tertawa, tak juga menunjukkan rasa terkejut, hanya menghela napas panjang. Kau sudah dengar dan melihatnya, itu artinya dia sudah mengenali rumahmu, ucap Mang Asmara lirih. Kalau terus diabaikan, ia akan datang lebih dekat, sampai kau tak bisa lagi berpaling. Doni mencoba memancing penjelasan lebih rinci, namun Mang Asmara hanya memberi satu saran. Cari Pak Darsa, mantan penjaga stasiun lama yang kini tinggal di ujung kampung. Hanya ia yang tahu kisah utuh di balik tangisan itu. Menjelang sore, Doni berjalan menuju rumah Pak Darsa. Jalan setapak menuju rumahnya melewati kebun bambu yang rimbun, membuat suasana teduh namun sunyi. Sesampainya di sana, ia mendapati rumah panggung sederhana dengan dinding anyaman bambu. Pak Darsa, lelaki sepuh berkulit legam dengan mata tajam, duduk di beranda sambil meraut bambu. Begitu Doni menyebut kata tangisan di rel, mata Pak Darsa meredup. Ia memandang ke arah timur, ke jalur kereta yang samar terlihat dari balik pepohonan. Dengan suara rendah, ia mulai bercerita tentang malam hujan bertahun-tahun lalu ketika seorang ibu muda turun dari kereta sambil menggendong bayi. Saat ia melangkah di rel yang licin, si bayi terlepas dari pelukan dan jatuh ke kegelapan. Dalam panik, sang ibu berlari mengejar, tak sadar bahwa kereta berikutnya melaju kencang. Cerita itu terhenti sejenak. Pak Darsa menghela napas panjang, lalu melanjutkan. Jasad sang ibu ditemukan, tapi bayinya tak pernah ditemukan. Ada yang bilang bayi itu ikut tergilas. Ada yang percaya ia dibawa entah kemana. Sejak itu setiap malam tertentu terdengar tangisan memanggil anak di sekitar rel. Kadang yang mendengar cuma mengaku merinding, tapi ada juga yang ikut menghilang. Kata terakhir membuat tengkuk Doni terasa dingin.
Ia ingin bertanya lebih banyak, namun Pak Darsa hanya memberi satu saran. Kalau kau sudah dipanggil, pilihanmu hanya dua. Menjauh sejauh mungkin, atau cari tahu apa yang sebenarnya ia inginkan. Doni pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Malam ini ia bertekad untuk bertahan di teras dan menunggu suara itu datang lagi. Bukan untuk lari, melainkan untuk mencoba menemukan sumbernya. Ia tak tahu keputusan itu akan membuka pintu yang selama ini tertutup. Pintu menuju sesuatu yang tak lagi bisa ia kendalikan. Menjelang tengah malam, Doni duduk di teras rumah, berselimut jaket tebal. Di hadapannya, secangkir kopi hitam mengepulkan uap tipis yang berbaur dengan hawa dingin. Lampu di teras ia biarkan redup, hanya menyisakan cahaya kuning pucat. Rel kereta di depan sana terlihat seperti garis kelam yang memotong kampung menjadi dua, sepi dan tak berujung. Jam dinding berdetak pelan. Angin membawa suara dedaunan kering bergesekan di kebun bambu. Pukul 11:30, aroma melati kembali menyusup. Kali ini jauh lebih kuat, seolah berasal dari halaman sendiri. Doni menggenggam senter yang baterainya sudah ia ganti siang tadi. Jantungnya berdebar tak beraturan. Lalu suara itu datang. Tangisan lirih diikuti panggilan yang terputus-putus. Anakku. Bukan dari kejauhan, melainkan dari arah rel tepat di depan pagar. Sorot mata Doni tajam mencoba menembus gelap. Sesaat ia mengira melihat siluet berdiri di tengah rel, namun berkedip sekali saja bayangan itu lenyap. Tak mau kehilangan kesempatan, ia menyalakan senter dan melangkah menuju rel. Setiap pijakan di atas kerikil terasa seperti bunyi yang memanggil perhatian sesuatu di kegelapan. Angin berhenti bertiup, dunia seakan menahan nafas. Sesampainya di jalur besi itu, Doni menyusuri arah suara. Langkahnya membawanya ke tikungan hutan kecil. Di sana, lampu jalan terakhir memancarkan cahaya redup, dan di bawahnya tergantung lagi sehelai selendang putih. Kali ini utuh, tak kusut, seolah baru saja disetrika. Doni meraihnya dan seketika suhu di sekeliling jatuh drastis. Dari balik pepohonan ia mendengar bunyi langkah kecil yang mendekat disertai suara rintih. Tiba-tiba dari ujung rel cahaya lampu kereta muncul diiringi deru besi yang mendekat. Doni menepi, tapi matanya terpaku pada sosok di tengah rel. Seorang wanita berambut panjang berdiri membelakanginya sambil memeluk sesuatu di dadanya. Kereta semakin dekat, Doni berteriak memperingatkan, tapi wanita itu tak bergeming. Kereta melintas tepat di depan matanya. Anginnya menghempaskan tubuhnya ke samping. Saat deru besi mereda, rel kembali kosong. Tak ada wanita, tak ada bayi. Hanya selendang yang kini basah dingin di genggamannya. Doni mundur dengan langkah goyah. Saat ia berbalik hendak pulang, jalan di depannya berubah. Bukan lagi jalan kampung, melainkan jalur rel yang terus memanjang ke dalam kabut. Di kejauhan ia mendengar tangisan yang kini terdengar dari segala arah, bercampur dengan tawa bayi yang mengiris bulu kuduk. Tawa bayi yang mengiris bulu kuduk itu bercampur dengan tangisan dari segala arah, menelan seluruh keberanian Doni. Kabut tebal menutup pandangannya, namun jalur besi di bawah kakinya tetap jelas, seolah menuntunnya ke tempat yang tak ia kenal. Ia mencoba berbalik, berharap menemukan jalan pulang. Tapi di belakangnya hanya ada kabut putih pekat yang berputar
bergetar seperti pusaran air. Udara di sekitarnya terasa berat, membuat nafas sulit. Selendang basah di tangannya semakin dingin. Dinginnya menembus kulit hingga tulang. Di kejauhan, di tengah kabut, samar-samar terlihat kilau cahaya kuning redup seperti lampu stasiun tua. Doni melangkah hati-hati, derit kerikil di bawah sepatu terdengar nyaring di tengah kesunyian. Semakin dekat ia mendekati cahaya itu, semakin jelas wujud sebuah bangunan kecil. Pos jaga stasiun yang reot, catnya terkelupas dan jendelanya berayun pelan. Di depan pintu berdiri sosok wanita berambut panjang, mengenakan kebaya lusuh. Tangannya menggenggam sesuatu yang dibungkus kain. Tubuhnya membelakangi Doni, tapi dari cara bahunya bergerak, ia sedang mengayun-ayunkan benda itu seperti menenangkan bayi. Doni ingin mundur, namun kakinya terasa seolah tertancap di tanah. Tiba-tiba wanita itu berbicara. Suaranya serak namun jelas. "Kau melihat anakku?" Jantung Doni berdetak kencang. Ia tak menjawab, hanya berdiri kaku. Wanita itu menoleh sedikit, dan dari celah rambutnya Doni melihat mata pucat yang memantulkan cahaya lampu. Senyum tipis muncul di wajahnya. Lalu ia melangkah mendekat. Setiap langkah diiringi bunyi retakan kayu, meski tanah di bawahnya adalah kerikil rel. Selendang di tangan Doni mendadak terlepas, terbang ke arah wanita itu. Ia meraihnya dengan gerakan cepat, lalu menekapkannya ke benda yang digendongnya. Tangisan bayi langsung terdengar jelas, nyaring, memecah kabut. Saat Doni menatap lebih lama, rasa dingin menyelimuti kepalanya. Bayi itu bukan bayi. Wujudnya seperti boneka tua dengan mata retak. Namun dari mulutnya keluar suara menangis yang menyayat. Wanita itu mengulurkan tangan, menyentuh lengan Doni. Sentuhan itu seperti es yang membakar kulit. "Ikutlah, anakku menunggumu." Doni tersentak, menarik tangannya, lalu berlari tanpa arah. Kabut di sekitarnya berubah pekat seperti asap, menutup jarak pandang hanya sejengkal. Ia mendengar suara langkah di belakangnya, cepat dan tak wajar, disertai tangisan bayi yang semakin keras. Ia berlari hingga kakinya terasa tak menyentuh tanah. Namun setiap kali ia menoleh, jarak wanita itu tak pernah berubah. Tetap berada beberapa langkah di belakangnya, seolah mengejarnya tanpa bergerak. Di tengah kepanikan, Doni melihat cahaya kecil di kejauhan, berbeda dari cahaya stasiun tadi. Cahaya itu berdenyut pelan, seperti obor yang bergoyang. Ia tahu hanya ada dua pilihan: tetap berlari tanpa arah di dalam kabut, atau menuju cahaya itu, meski tak ada jaminan ia akan selamat. Tanpa pikir panjang, Doni memaju langkah menuju cahaya itu. Obor yang berdenyuk di tengah kabut pekat. Satu-satunya titik yang memberi harapan di dunia asing ini. Setiap hentakan kakinya mengusik batu kerikil di rel.
memantulkan suara seperti derap besi tua yang berkarat. Napasnya terengah, dadanya terasa sesak, namun ia tak berani berhenti. Di belakang, tangisan bayi berubah menjadi jeritan melengking, memecah udara. Wanita berkebaya itu kini bergerak lebih cepat, langkahnya tak lagi menyerupai manusia. Bayangannya memanjang di kabut, melengkung aneh seolah sedang meraih Doni dari kejauhan. Obor itu semakin dekat dan di bawah nyalanya tampak sesosok pria tua mengenakan seragam petugas stasiun zaman dulu. Topinya miring, wajahnya pucat seperti kertas, namun matanya memandang Doni tanpa berkedip. Dengan suara berat, ia berkata pelan, "Kalau kau ingin pulang, jangan menoleh." Instruksi itu sederhana, namun tekanan di dadanya membuatnya hampir panik. Bayangan wanita di belakang terasa kian dekat, hembusan dinginnya sudah menyentuh tengkuk. Doni menggenggam erat jaketnya, mencoba mengusir rasa takut yang mencengkeram. Pria tua itu mengangkat obor, memperlihatkan sebuah gerbang besi kecil di samping jalur. Di baliknya, gelap pekat seperti perut bumi. "Lewat sini, cepat sebelum dia menjemputmu," ujarnya dengan nada mendesak. Doni melangkah, tapi suara di belakang memanggil namanya. "Doni," dengan nada begitu familiar, seperti suara ibunya. Langkahnya goyah, otaknya berteriak untuk tidak menoleh, tapi rasa penasaran menusuk pikirannya. Pria tua itu membentak, "Jangan, itu bukan dia." Tanpa memberi waktu lagi, tangan keriputnya mendorong Doni masuk ke balik gerbang. Begitu kakinya melewati ambang, seluruh kabut di sekeliling lenyap, digantikan oleh kegelapan total. Tak ada rel, tak ada udara dingin, hanya sunyi yang begitu pekat sampai suara detak jantung sendiri terdengar menggelegar di telinga. Namun di tengah sunyi itu muncul bisikan, bukan satu melainkan ratusan. Bisikan yang bercampur antara doa, latapan, dan panggilan putus asa. Kata-kata itu membentuk satu kalimat yang sama berulang kali. "Jangan kembali, jangan kembali." Doni meraba-raba di kegelapan mencari arah, tapi tanah di bawah kakinya terasa seperti pasir yang terus bergeser, membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Lalu dari kejauhan terlihat setitik cahaya putih. Berbeda dari obor tadi, lebih murni, lebih menenangkan. Ia tahu cahaya itu mungkin satu-satunya jalan keluar. Tapi di sisi lain, suara tangisan bayi kembali terdengar, kali ini dari arah yang sama dengan cahaya itu. Ia terdiam, tubuhnya kaku. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tak yakin, karena satu langkah salah bisa membuatnya terjebak selamanya. Cahaya putih di depan tampak memanggil, memancarkan ketenangan yang merayap masuk ke dalam dadanya. Namun tangisan bayi yang terdengar dari arah yang sama menggores pikirannya, mengaduk rasa takut dan iba menjadi satu. Bisikan di sekelilingnya semakin riuh. "Jangan kembali, jangan kembali." Namun satu suara di antaranya berbeda. Lembut, nyaris seperti doa, berkata, "Kalau kau ingin hidup, maju,
tanpa menoleh dan jangan percaya pada cahaya yang membawa tangis. Doni menelan ludah. Kakinya melangkah pelan, matanya menatap lurus ke depan. Setiap langkah seolah memakan jarak berjam-jam, padahal cahaya itu semakin dekat. Tangisan bayi kini berubah-ubah, kadang terdengar sedih, kadang menjadi tawa melengking yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika ia hampir mencapai sumber cahaya, tanah di bawahnya mendadak berguncang. Dari retakan gelap muncul tangan-tangan pucat, dingin dan kurus meraih kakinya. Tangan-tangan itu menarik dengan kekuatan yang mustahil dimiliki manusia. Doni berusaha meronta, tapi tubuhnya seperti tertahan. Di tengah kepanikan itu, suara pria tua berseragam yang entah dari mana datangnya bergema di kepalanya. Kalau kau ingin lepas, sebut nama tempat yang paling kau rindukan. Tanpa berpikir, Doni berteriak, "Rumah!" Sekejap, cahaya putih itu memancar begitu terang, menyilaukan mata. Tangan-tangan pucat itu meleleh seperti lilin terbakar, lenyap ke dalam tanah. Tubuh Doni terhempas ke depan, jatuh keras di atas permukaan padat. Begitu matanya terbuka, ia mendapati dirinya terbaring di peron stasiun Cikadongdong, persis seperti malam ketika ia pertama kali tiba. Udara dingin masih terasa, namun kabut pekat telah hilang. Tak ada bayi, tak ada wanita berkebaya, hanya sunyi malam dan lampu kuning temaram yang berkelip pelan. Tapi sebelum ia sempat berdiri, dari ujung peron terdengar suara yang membuat darahnya membeku. Suara itu berkata lirih, "Kau memang berhasil keluar, tapi belum bebas." Kalimat itu terdengar jelas, meski tak ada seorang pun di ujung peron. Doni memicingkan mata, menelusuri gelap malam. Saat langkahnya maju 1 meter, suara roda besi menggeram di kejauhan. Kereta perlahan melintas, tapi anehnya tak ada masinis di kabin depan. Justru di kursi penumpang pertama, Doni melihat sosok wanita berkebaya itu duduk tenang, menggendong sesuatu yang diselimuti kain putih. Tangannya yang pucat mengelus kain itu sambil menatap Doni tanpa berkedip. Ketika kereta hampir meninggalkan peron, kain putih itu tergelincir sedikit, memperlihatkan kepala bayi, namun kulitnya pucat kebiruan, matanya tertutup rapat dan bibirnya membiru. Doni tersentak mundur, napasnya tercekak. Wanita itu mengangkat tangan, memberi isyarat seperti memanggilnya naik. Di telinganya suara lirih berbisik, "Kalau kau mau bebas, ikutlah." Doni menggeleng, mundur selangkah. Tapi saat itu juga tanah di bawah rel mulai terletak, mengeluarkan bau anyir besi dan tanah basah. Dari celah itu muncul kilatan cahaya membentuk bayangan menyerupai pintu. Kereta pun menghilang di balik kabut tebal, meninggalkan keheningan yang terasa terlalu sunyi untuk malam di dekat rel. Doni menunduk, melihat sesuatu di dekat kakinya. Sebuah liontin perak kecil berbentuk bulan sabit, hangat di genggaman. Saat ia membalik liontin itu, terukir nama Sari dan tahun kematian, 1998. Dadanya terasa sesak. Ingatan samar yang ia dengar di dunia gelap tadi mulai terhubung. Bayi yang hilang, ibu yang menunggu, dan kereta yang tak pernah sampai di tujuan. Suara rel berdentang kembali, kali ini lebih dekat. Doni tahu malam ini belum benar-benar berakhir, tapi ia juga sadar ia kini memegang kunci untuk mengungkap misteri yang sudah puluhan tahun membayang-bayangi rel Cikadongdong. Di kejauhan, suara bayi itu terdengar lagi, pelang, lalu menghilang. Seolah memberinya waktu, hanya sampai kereta berikutnya lewat.